Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah, baik yang hadir langsung dalam majlis kita ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan bulan yang lalu saya menyampaikan tentang hakikatul Asy'ariyah, hakikat madhab akidah Asy'ari. Dalam kesempatan itu saya informasikan adanya buku yang menyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian pelajaran kita bulan lalu tersebut disiarkan berulang-ulang oleh radio Rasil. Maka radio Rasul diserang oleh para penelpon. Nah, para penelpon mengatakan radio Rasul ini menyebarluaskan fitnah. Radio Rasul ini menyebarluaskan permusuhan. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin tegaskan, radio Rasul di dalam menyampaikan ceramah saya bulan yang lalu tidak diedit, tidak dipotong, lengkap apa adanya, dan itu bukan fitnah. Jadi kalau saya katakan saudara Yazid mengarang kitab mulia dengan manhaj salaf, ini buktinya. Jadi kalau para pendengar radio Rasil di rumah mau tahu informasinya, ini di tangan saya sekarang, saya pegang kitabnya. Dia yang karang, dicetak oleh Pustaka At-Taqwa yang beralamatkan PO Box 264 At-Taqwa Bogor 16001 Jawa Barat, Indonesia. Dalam buku ini dinyatakan pada halaman 507 tentang firqah sesat dan menyesatkan. Saya tunjukkan halaman 507 pada alinea pertama. Di sini dituliskan bab 13. Firqah sesat dan menyesatkan. Penulis bawakan sebagian firqah sesat, golongan atau aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman sesat agar umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Ini di halaman 507 pembukanya. Nah, kemudian setelah itu dari halaman 510 sampai 557 penulis menyebutkan aliran-aliran sesat, saudara. Jadi dilihat di sini di nomor 8 disebut Asy'ariyah. Ini madhab akidah mayoritas daripada umat Islam Indonesia. Yang nomor 9 Maturidiyah. Yang nomor 14 Jamaat Tabligh, disesatin juga, saudara. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Nah, di sini hadir Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Tolong Pak Kiai dipegang bukunya dulu, Pak Kiai.
Tolong dibantu Pak Kiai. Ini mic-nya. Tolong dibaca judul paling atas. Yang sebelah sana. Firqah. Yang paling atas. Ya. Bab ke-13. Firqah sesat dan menyesatkan. Terus yang di bulatin merah, lihat nomornya 8. 8 Asy'ariyah, 9 Maturidiyah, 14 Jamaah Tabligh, 15 Ikhwanul Muslimin, ke-17 Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Jadi barusan kita lihat bagaimana Kiai Haji Safi Mustawa sudah membacakan, ini bukan fitnah. Ini saudara Yazid yang tulis. Ini dicetak. Ini diperjualbelikan. Kami tidak pernah memfitnah macam-macam kepada saudara Yazid. Kami hanya mengatakan, saudara Yazid mengatakan Jamaah Tabligh sesat, Ikhwanul Muslimin sesat, Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Nah, jadi artinya sekarang biar pendengar rasa yang menilai. Apa betul Asy'ariyah itu sesat? Apa betul Maturidiyah itu sesat? Apa betul Ikhwanul Muslimin itu sesat? Apa betul Jamaah Tabligh itu sesat? Ya kalau enggak betul, berarti saudara Yazid yang menebarkan fitnah. Bukan Radio Rasul, bukan saya. Ini bukunya. Jadi ini buku dijual. Kemarin waktu pameran buku, ini ada ribuan eksemplar diperjualbelikan, saudara. Nah, jadi di sini saya tidak usil. Orang mau jadi Wahabi, urusan dia, bukan urusan saya. Saya tidak usil, saudara. Saya lagi bela diri. Ada kelompok ekstrem dari kalangan Wahabi menyerang kaum Asy'ari. Ini yang kita tidak terima. Ada kelompok ekstrem, pemikiran ekstremnya dari kalangan Wahabi, kelompok ekstrem. Karena tidak semua Wahabi ekstrem. Saya punya kenalan Wahabi banyak. Santun, sopan, punya akhlak, punya semangat persatuan. Tapi ini Wahabi yang ini aneh. Ini makhluk aneh, tahu dari mana datangnya. Jadi ada kelompok ekstrem dari kalangan Wahabi yang menyesatkan golongan Asy'ari. Nah, golongan Asy'ari itu saudara itu adalah kelompok pemikiran yang paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Bahkan merupakan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini mereka mesti paham. Nah, kalau mayoritasnya udah dikafirin, jadi yang muslim yang mana? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya tidak mau perpanjang itu lagi. Nah, silakan lihat di Pustaka At-Taqwa, penerbitnya Pustaka At-Taqwa. Pengarangnya Yazid bin Abdul Qadir. Judul bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Nah, karena itu hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kita ingin tahu madhab Asy'ari, siapa itu ulama Asy'ari? Saudara, seluruh ulama madhab Maliki akidahnya ikut Asy'ari. Dan 99% ulama madhab Syafi'i, saudara, semuanya ikut akidah Asy'ari. Luar biasa. Dan seluruh ulama madhab Hanafi ikut akidah Maturidiyah. Nah, supaya tahu loh. Jadi Maturidiyah itu dianut oleh ulama-ulama Hanafiyah. Asy'ariyah itu dianut oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan madhab Hambali, dia punya pemikiran sendiri. Mereka menyebut akidah mereka akidah salaf, atau disebut juga akidah Hanabilah, atau saudara mereka sebut mereka itu akidah ahlul hadis. Ini tidak ada masalah pada awalnya. Imam Ahmad ulama besar, beliau punya pemikiran sendiri, wajib kita hormati, saudara. Nah,
yang mengikuti akidah ini adalah ulama-ulama dari madhab Hambali. Nah, di zaman sekarang tahu-tahu ada kelompok Hambali mengklaim akidah mereka doang yang ahlu sunnah. Jadi yang dianut oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, semuanya sesat. Jadi yang benar cuma akidah Hambali. Hambali itu muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada nukilan-nukilan riwayat, saudara, yang bersumber dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, putra Imam Ahmad. Di situ ada riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada beliau. Soal ini benar atau tidak, silakan kelompok Wahabi buktikan sendiri. Dalam buku yang dikarang oleh Abdullah ibn Ahmad, putra Imam Ahmad, secara terang-terangan Abdullah ibn Ahmad mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Dan nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ, bahkan banyak dari kelompok Asy'ari semua dikafirkan. Jadi memang udah ada sumbernya dari atas. Nah, itu diulangi oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya pernah ditanya bagaimana hukum melafazkan niat. Ibn Taimiyah mengatakan melafazkan niat itu bid'ah dhalalah, berdosa orang yang melakukannya, harus dicegah. Kalau tidak ngerti dibilangin, maka orang tersebut musir, putul, boleh dibunuh. Nah, ini ada dalam fatwanya Ibn Taimiyah, saudara. Kita tidak memfitnah, kita tetap menghormati Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ulama itu tidak maksum. Setiap ulama ada zillatul alim. Kita hargai, kita hormati. Makanya Anda jangan kaget, begitu Ibn Taimiyah mengkafirkan Asy'ari, maka Imam As-Subki, ulama besar dari mazhab Syafi'i, mengkafirkan Ibn Taimiyah. Ini yang kemarin saya katakan, kalau nggak mau dikubet, jangan nyubet. Kalau nggak mau dikafirin, jangan sembarangan ngafirin. Saudara, kalau Ibn Taimiyah oleh kalangan Wahabi disebut Syekhul Islam, di kalangan Syafi'iyah yang disebut Syekhul Islam itu adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Enggak ada kalangan Syafi'iyah menyebut Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Nah, ini yang mesti kita garis bawahi. Artinya masing-masing madhab ini punya ulama yang harus dihormati, harus dicintai, dan nggak boleh kita caci maki. Walaupun Ibn Taimiyah kita tidak sependapat, wajib untuk kita hormati. Beliau termasuk ulama pendahulu kita, walaupun pendapatnya berbeda dengan kita, bukan hak kita untuk mengkafir-kafirkan Ibn Taimiyah. Begitu juga pengikut-pengikut Ibn Taimiyah yang ada sekarang. Anda punya hak cinta kepada Ibn Taimiyah, silakan ikuti pendapat Ibn Taimiyah, tapi Anda tidak punya hak untuk mengkafirkan ulama-ulama lain yang tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah, saudara. Maka itu kita perlu kenal lebih jauh siapa itu ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengikuti akidah Asy'ari. Dan kita perlu kenal lebih jauh bagaimana itu sebetulnya takanan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Nah, di sini saya sudah siapkan slide, masing-masing bisa lihat. Saudara, ini slide sebetulnya bukan untuk pengajian umum. Ini untuk pengajian khusus yang saya buka di tempat ini untuk para ustadz dan ustadzah setiap hari Kamis. Jadi dipisah, pengajian baca kitab. Nah, tapi untuk umum kita hanya sepintas lalu saja untuk membahasnya, saudara. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir di majelis pada hari ini maupun yang mendengarkan di Radio Rasul, mari kita perhatikan tentang madhab Imam Syafi'i. Kita mulai ya, akhwat. Pertama, kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan nasab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Syafi'i
ini dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nasabnya bertemu di Abdul Manaf, di mana Abdul Manaf itu punya putra bernama Al-Muttalib yang kemudian melahirkan anak namanya Hashim. Kemudian Hashim punya anak namanya Abdul Yazid. Abdul Yazid punya anak yang namanya Ubaid. Ubaid punya anak yang namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib punya anak yang namanya Syafi'. Syafi' punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Idris. Dan Idris punya anak namanya Muhammad Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i bin Idris, Muhammad bin Idris, Ibn Al-Abbas, Ibn Uthman, Ibn Syafi', Ibn Sa'id, Ibn Ubaid, Ibn Abdi Yazid, Ibn Hashim, Ibn Al-Muttalib, Ibn Abdi Manaf. Nah, sementara Abdul Manaf punya anak lain yang bernama Hashim. Nah, ini yang disebut Bani Hashim, datuknya Bani Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Nah, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kita lihat inilah nasab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dengan demikian berarti Imam Syafi'i itu dari Bani Muttalibi atau Matlabi. Jadi Muttalibiyun nasab, dan beliau termasuk Quraisy. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini cinta ilmu dan belajar tidak dari satu guru. Di mana ada ulama istiqamah berakhlak mulia, beliau tidak segan-segan untuk menimba ilmunya. Karena itu beliau nuntut ilmu di Mekah. Beliau juga nuntut ilmu di Madinah. Beliau juga nuntut ilmu di Yaman. Beliau juga nuntut ilmu di Irak. Nah, siapa guru-guru Imam Syafi'i di Mekah? Yang pertama adalah Muslim ibn Khalid al-Qurashi az-Zanji. Ini yang wafat tahun 179 Hijriyah. Kemudian di Mekah masih ada lagi gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ini Sufyan ibn Uyainah ini ulama besar. Ini bukan sembarang ulama, saudara. Ini ulama yang betul-betul istiqamah dan termasuk min salafil ummah. Kemudian ada lagi Sa'id ibn Salim al-Gidah atau al-Gaddah. Ini juga guru Imam Syafi'i. Masih ada lagi Daud bin Abdurrahman al-Attar. Ini juga guru Imam Syafi'i di Mekah. Kemudian masih ada Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Zawad. Nah, kemudian untuk yang di Madinah, guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik yang wafat tahun 197 Hijriyah. Jadi saudara, Imam Syafi'i ini termasuk salaf. Dan guru-gurunya juga ulama salaf. Nah, kalau ada orang sekarang ini mengaku-ngaku mengikuti salaf, tapi tidak menghormati mazhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i sebagai imam besar di dalamnya, maka ini salaf palsu, saudara. Nah, kemudian mari kita lihat guru Imam Syafi'i di Madinah masih ada Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari. Kemudian masih ada Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Kemudian masih ada Ibrahim bin Abi Yahya al-Usami al-Mu'tazili. Nah, ini menarik. Imam Syafi'i punya guru, saudara, ada yang Mu'tazili juga. Imam Syafi'i ini demen, senang untuk menuntut ilmu. Jadi dari ulama yang begini, ulama yang begitu, ulama-ulama yang pemikirannya berbeda-beda, beliau pelajari, beliau tuntut ilmu. Nah, kemudian mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i di Yaman, saudara. Ya, masih ada Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik. Kemudian masih ada Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir. Inilah guru-guru Imam Syafi'i di Madinah. Sedangkan di Yaman ada Mutrif bin Mazin, ada Hisam bin Yusuf Godi Son'a yang wafat tahun 197. Kemudian masih ada Amr ibn Abi Salamah. Ini sahabatnya Auza'i. Auza'i itu punya madhab sendiri.
Jadi Imam Syafi'i punya guru pendiri-pendiri mazhab. Mazhab Maliki pendirinya Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Auza'i punya mazhab sendiri. Sahabat Imam Auza'i yang mengikuti pendapat Imam Auza'i juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Kemudian saudara, masih ada lagi Yahya ibn Hasan, Sahibul Laits. Ini mazhab Laitsi. Ternyata mazhab Laitsi pun sahabat ulama besarnya juga menjadi guru Imam Syafi'i. Kemudian di Irak masih ada Waqi'. Ini guru daripada Imam Syafi'i yang mengamanatkan kepada Imam Syafi'i. Waqi' ini pernah pesan sama Imam Syafi'i. Beliau katakan, ingat ya Syafi'i, innal ilma nurun fala tudfi'u bil ma'siyah. Ingat hai Syafi'i, ingat bahwa ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Ini pesan Waqi' kepada Imam Syafi'i, saudara. Nah, kemudian masih ada Hammad ibn Usama al-Kufi. Masih ada lagi Ismail ibn Ulayya al-Basri. Masih ada lagi Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Basri. Kemudian masih ada lagi Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, sahib Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Zahaba Abu Hanifah wa ja'a Syafi'i. Imam Abu Hanifah pergi, Imam Syafi'i datang, saudara. Jadi Imam Syafi'i nggak sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah, tapi ada sahabat setia Imam Abu Hanifah yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini jadi biar kita tahu, guru-guru Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Ini ulama salaf semua, saudara. Walaupun mereka berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda mazhab mereka punya, tapi tetap Imam Syafi'i belajar kepada mereka semua. Makanya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai ulama yang menyatukan metodologi ahlul hadis dan ahlul ra'yi, saudara. Ahlul hadis dengan ahlul ra'yi ketika itu nggak pernah akur. Bahkan ada yang saling menyesatkan, saudara. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada ahlul hadis, belajar kepada ahlul ra'yi, menggabungkan dua metode yang akhirnya menjadi mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat murid-murid Imam Syafi'i, saudara. Talamid. Imam Syafi'i punya murid banyak, tidak terhitung. Nah, antara lain yang menjadi ulama-ulama besar. Ada yang di Mekah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, saudara. Nah, yang di Mekah, murid daripada Imam Syafi'i diantaranya Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Al-Asadi Al-Humaidi. Ini wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian masih ada Abdul Walid Musa bin Abil Jarud. Kemudian masih ada lagi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi yang wafat tahun 237 Hijriah. Kemudian di Baghdad ada Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi. Kemudian masih ada lagi Abu Ali Al-Husain ibn Ali Al-Qarabisi. Al-Qarabisi ini ulama besar dari kalangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di Baghdad, saudara, ini murid Imam Syafi'i di Baghdad. Nanti kita lihat di antaranya masih ada, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal itu juga termasuk daripada murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengembangkan mazhab Syafi'i, tapi beliau memiliki mazhab sendiri, yaitu yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Masih ada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Kemudian masih ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang tadi kita sebutkan. Adapun di Mesir ada Harmalah bin Yahya. Kemudian masih ada Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Qurashi. Ini imam besar dalam mazhab Syafi'i, saudara. Ini diantara yang menulis ringkasan daripada fikih Imam Syafi'i yang beliau tulis apa-apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Ini juga ulama besar dari murid Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini yang menulis kitab Al-Um
yang Imam Syafi'i diktekan, dia tulis itu apa yang didiktekan oleh Imam Syafi'i, dan jadilah kitab Sebetulnya Al-Buwaiti juga menulis, cuma bedanya kalau Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi itu menulis semuanya tanpa diringkas, saudara. Sedangkan Imam Buwaiti yang ditulis cuma poin-poin pentingnya saja. Nah, makanya disebut Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, kemudian Imam Muzanni begitu juga, yang ditulis cuma poin-poin penting saja, makanya disebut Mukhtasar Al-Muzanni. Sebetulnya Mukhtasar Muzanni dengan Mukhtasar Buwaiti adalah ringkasan pelajaran yang diucapkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang ditulis itu ringkasan oleh kedua muridnya tadi, saudara. Sedangkan Ar-Rabi ibn Sulaiman, dia tidak meringkas. Semua apa yang diucapkan Imam Syafi'i dia tulis, saudara. Jadilah kitab Nah, kemudian masih ada Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi. Namanya sama, binnya juga sama. Cuman ujungnya berbeda. Yang satu Al-Muradi, yang satu Al-Jizi. Nah, kemudian masih ada seorang perempuan, ulama wanita, yang menjadi murid Imam Syafi'i, yaitu Ukhtul Muzanni. Jadi Imam Muzanni belajar kepada Imam Syafi'i dengan saudara perempuannya. Dua-duanya ada kakak jadi ulama, saudara. Dua-duanya meriwayatkan daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sampai kepada kita bukan tidak ada sanad. Sanadnya jelas. Ini bukan sembarangan mazhab, saudara. Ini mazhab yang di dalamnya ada segudang ulama yang kalau kita tulis namanya satu persatu bisa menghasilkan ratusan kitab, saudara. Cuman tulis namanya doang bisa ratusan kitab. Itu kalau kita mau tahu ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan hampir semuanya mengikuti daripada akidah Asy'ariyah. Ada sebagian yang ikut Maturidiyah, saudara. Ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di sini kalau kita mau kenal A'immah Asy-Syafi'iyah. Ini A'immah Asy-Syafi'iyah. Sayang, saya punya laptop belum siap untuk dipakai pelajaran. Nah, ini laptop yang saya pinjam. Kelihatannya ada beberapa tulisan yang dia tidak comfortable. Nah, makanya itu sebetulnya yang di sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun itu. Itu yang sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun. Dari tahun 200 sampai tahun 300, dari tahun 300 sampai tahun 400, dari tahun 400 sampai tahun 500 dan seterusnya. Nah, kita mulai angkatan pertama, imam-imam mazhab Syafi'i yang mengikuti pendapat Al-Qadim. Pertama adalah Imam Ahmad. Makanya jangan kaget kalau mazhab Hambali pendapatnya sama dengan pendapat Qadim Imam Syafi'i, saudara. Jangan kaget. Jadi pendapat-pendapat yang di mazhab Imam Ahmad banyak mirip dengan pendapat mazhab Syafi'i yang Qadim, saudara. Kenapa? Karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i di Baghdad, pada saat pendapatnya masih mengikuti pemikiran Qadim, bukan pemikiran jadid. Kemudian yang berikutnya, saudara, di situ ada ini semua nama hilang ini, saudara, yang atas. Nah, kemudian masih ada Al-Imam Ar-Rabi, masih ada Al-Imam Al-Buwaiti yang tadi saya sudah sebutkan, masih ada Al-Imam Al-Muzanni. Itu angkatan pertama yang tadi kita sebutkan. Sekarang angkatan kedua, yang mujtahid. Itu diantaranya kita lihat ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari sahib tafsir, itu mazhabnya Syafi'i, saudara. Kemudian masih ada yaitu Abu Zar'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Ini ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sayang sekali ini tulisan semua lari ini, saudara. Ini saya sudah buat, saudara, tapi ini bukan untuk pengajian umum. Ini hanya untuk pengajian khusus. Yang ikut pengajian khusus ini semua punya, saudara. Nah, ini di sini kita lihat imam-imam angkatan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama Imam Ahmad, kedua Al-Imam Al-Qarabisi, ketiga Al-Imam Za'farani, keempat Al-Imam Ibnu Ruwahih, kemudian kelima Al-Imam Al-Humaidi, keenam, saudara, yaitu Al-Imam Al-Buwaiti,
Ketujuh Al-Imam Al-Muzanni. Kedelapan Al-Imam Ar-Rabi. Semuanya imam besar.